Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Al-Husin dari program studi pendidikan geografi jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Di sini saya akan membahas materi kelas 1 SMA tentang tata surya. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian tata surya. Tata surya merupakan kumpulan benda angkasa yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari sebagai pusatnya, dengan 8 planet utamanya dan benda angkasa lainnya seperti asteroid dan komet yang mengelilingi matahari. Selanjutnya, matahari. Matahari merupakan pusat dari tata surya. Matahari memiliki gravitasi yang besar hingga menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Matahari adalah bulatan gas dengan diameter 1,4 juta kilometer dengan temperatur permukaan sekitar 6000 derajat Kelvin. Semakin mendekati inti matahari, maka temperatur matahari akan semakin meningkat. Matahari memiliki ukuran sebesar 332.830 massa bumi. Sumber energi yang dihasilkan oleh matahari dibentuk melalui inti dalam matahari dengan reaksi fusi dan reaksi termonuklir. Bahan utama penyusun matahari adalah hidrogen sebesar 70% dan helium sebesar 25%, dan unsur-unsur lainnya sebesar 5%. Jarak antara matahari dengan bumi adalah 150 juta kilometer. Selanjutnya, planet Merkurius. Planet Merkurius adalah planet pertama di sistem tata surya kita dan merupakan planet terkecil dibanding dengan 7 planet lainnya di tata surya. Tidak hanya itu, planet ini memiliki jarak terdekat dengan matahari, kira-kira berjarak 58 juta kilometer. Planet Merkurius mempunyai suhu permukaan pada siang hari sekitar 427 derajat Celcius dan pada malam hari mencapai sekitar minus 184 derajat Celcius. Diameter planet Merkurius sekitar 4862 km dengan periode rotasinya 59 hari dan revolusinya berkisar 88 hari. Atmosfer planet Merkurius sangat tipis. Permukaan planet Merkurius tidaklah rata, tetapi berlubang-lubang seperti bulan. Planet ini bisa Anda lihat di langit pada saat matahari akan terbit dan akan terbenam. Planet Merkurius merupakan planet yang tidak mempunyai satelit. Selanjutnya, planet Venus. Planet Venus adalah planet yang berada pada urutan kedua berdasarkan jaraknya dari matahari. Ukuran planet Venus hampir mirip dengan ukuran planet bumi, sehingga sering disebut sebagai kembaran bumi. Planet dengan atmosfer tebal ini memiliki tekanan atmosfer yang 100 kali lebih kuat daripada atmosfer bumi. Jaraknya sekitar 108 juta kilometer dari matahari, memiliki diameter sekitar 12.100 km. Waktu yang diperlukan Venus untuk sekali mengelilingi matahari yaitu 225 hari dan berotasi selama 143 hari. Suhu permukaan Venus sekitar 480 derajat Celcius, sehingga permukaan planet ini kering. Planet Venus terlihat sangat terang, sehingga dapat dilihat kira-kira selama 4 jam sebelum matahari terbit. Planet Venus juga dijuluki sebagai bintang fajar atau bintang kejora. Venus biasanya juga dikenal sebagai bintang senja karena terlihat bersinar terang di barat saat matahari akan terbenam. Namun, Venus bukanlah bintang karena tidak mampu menghasilkan cahaya sendiri. Atmosfer Venus terdiri dari gas karbon dioksida
sekitar 96%, gas nitrogen sekitar 3,5%, dan 0,5% uap air dan gas-gas lainnya. Atmosfer Venus bisa menahan sinar matahari sehingga Venus terlihat paling terang terlihat dari bumi. Selain itu, atmosfer tebal Venus juga membuat suhu permukaannya menjadi sangat panas, bahkan lebih panas dari planet Merkurius. Arah rotasi planet Venus searah jarum jam, jadi matahari di Venus terbit dari arah barat dan tenggelam di arah timur. Rotasi planet Venus berkebalikan dengan arah rotasi pada planet-planet yang berputar berlawanan arah jarum jam. Gravitasi planet Venus sama dengan gravitasi planet Bumi, dan planet ini juga tidak mempunyai satelit. Selanjutnya planet Bumi. Planet Bumi adalah planet yang berada pada urutan ketiga dari Matahari. Bumi adalah satu-satunya planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Bumi memiliki atmosfer yang terdiri dari nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Atmosfer melindungi kita dari sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kehidupan. Atmosfer juga melindungi bumi dari radiasi yang berasal dari benda-benda langit yang berada dekat dengan bumi. Selain itu, atmosfer juga menjaga suhu bumi agar tetap sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup. Bila dilihat dari langit, bumi terlihat biru dengan lapisan atmosfer putih melingkar. Bumi memiliki satelit, yaitu bulan. Bulan mengelilingi bumi dan secara bersamaan juga memutari matahari bersama dengan bumi. Perbedaan suhu dari siang dan malam tidak terlalu ekstrim, hanya pada beberapa daerah saja seperti daerah gurun yang memiliki perbedaan suhu cukup besar antara siang 50 derajat Celcius dan malam minus 90 derajat Celcius. Namun, meskipun demikian, perbedaannya tidak sebesar yang dimiliki oleh planet lainnya. Bumi berjarak 150 juta kilometer dari matahari. Diameter bumi sekitar 12.750 km, dan waktu yang diperlukan bumi untuk sekali mengelilingi matahari yaitu 365 hari atau 1 tahun, dan berotasi 24 jam atau 1 hari. Usia bumi diperkirakan sudah 4.543 miliar tahun. Selanjutnya planet Mars. Planet Mars adalah planet urutan keempat yang dekat dengan matahari. Uniknya, nama dari planet ini diambil dari nama dewa perang Romawi, yaitu Mars. Planet ini juga dijuluki dengan planet merah jika dilihat dari kejauhan. Ini disebabkan adanya oksida yang ada di permukaan planet Mars. Permukaan planet Mars kering dan lapisan atmosfernya tipis. Lapisan atmosfer planet Mars tersusun atas gas karbon dioksida dan gas nitrogen. Mars memiliki suhu sekitar minus 87 derajat Celcius sampai 5 derajat Celcius. Diameter planet ini yaitu 6.800 km. Planet Mars memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan juga Deimos. Jarak planet Mars ke matahari 228 juta kilometer dengan kala revolusi sekitar 687 hari dan kala rotasi selama 25,62 jam. Selanjutnya planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya. Diameter planet Jupiter mencapai 143.000 km atau 11 kali diameter bumi. Jarak planet ini dari matahari sekitar 778 juta kilometer. Waktu yang diperlukan Jupiter untuk sekali mengelilingi matahari yaitu 12 tahun dan hanya membutuhkan waktu 10 jam untuk berotasi. Planet Jupiter berputar pada porosnya dengan gerakan yang lebih cepat dibandingkan dengan rotasi pada planet-planet lain. Kecepatan rotasi ini
membuat Jupiter menjadi lebih lebar ukurannya pada bagian ekuator. Sebagian besar atmosfer Jupiter terdiri dari gas hidrogen dan sisanya adalah gas helium. Lapisan atmosfer di planet ini sangat tebal sehingga membuat Jupiter terlihat seperti bola gas raksasa. Planet Jupiter memiliki 16 satelit, antara lain adalah satelit Ganymede, Callisto, Europa, dan Io yang merupakan 4 satelit terbesar Jupiter. Selanjutnya, planet Saturnus. Planet Saturnus adalah planet terbesar kedua di tata surya setelah planet Jupiter. Ukuran planet Saturnus 9 kali lebih besar dari ukuran planet Bumi. Planet Saturnus memiliki lapisan atmosfer yang sangat tebal, terdiri dari gas hidrogen dan gas helium, dan sejumlah kecil gas metana dan amonia. Planet Saturnus adalah planet yang sangat indah karena mempunyai 3 cincin di bagian atmosfernya. Cincin ini diperkirakan tersusun dari partikel-partikel debu halus, kerikil kecil, dan es yang sangat besar. Planet Saturnus tampak berwarna kekuningan. Planet Saturnus memiliki diameter sekitar 120.000 km. Jaraknya dengan matahari sekitar 1427 juta kilometer. Waktu yang diperlukan untuk sekali mengelilingi matahari yaitu 29,5 tahun dan rotasi sekitar 10 jam 40 menit dan suhu permukaannya minus 145 derajat Celcius. Planet Saturnus memiliki 31 satelit dan salah satunya adalah Titan. Titan merupakan satelit terbesar dan satu-satunya satelit di tata surya yang memiliki lapisan atmosfer. Selanjutnya, planet Uranus. Planet Uranus ditemukan oleh seorang astronom Inggris bernama Sir William Herschel pada tahun 1781. Uranus diselimuti oleh awan tebal yang menyebabkan permukaannya susah untuk diamati dari bumi. Planet dengan cincin tipis ini terlihat berwarna hijau kebiruan. Atmosfer di planet ini terdiri dari hidrogen, helium, dan metana. Planet yang berada pada posisi ketujuh ini berputar dari arah timur ke barat seperti Venus. Namun, arah rotasi tidak searah jarum jam, melainkan dari atas ke bawah. Uranus berputar dengan cepat pada porosnya. Akibatnya, daerah ekuator Uranus ukurannya lebih besar daripada bagian lainnya. Planet ini mempunyai 27 satelit. Terdapat 5 satelit besar yang bernama Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Planet Uranus memiliki jarak dengan matahari sekitar 2.871 juta kilometer dan diameter planet Uranus sekitar 50.800 km. Waktu untuk sekali mengelilingi matahari yaitu 84 tahun dan memiliki lama rotasi sekitar 17 jam dan suhu permukaannya minus 180 derajat Celcius. Selanjutnya, planet Neptunus. Planet Neptunus pertama kali ditemukan oleh seorang astronom Jerman bernama Bluis pada tahun 1846. Planet yang berada pada urutan ke-8 di tata surya ini juga memiliki cincin yang terbuat dari debu. Bahkan, Neptunus juga memiliki bintik hitam seperti halnya matahari. Pada bagian bintik hitam tersebut, diyakini sering terjadi badai besar. Sama seperti planet Jupiter, Saturnus, dan Uranus, planet Neptunus berbentuk bola gas raksasa dengan lapisan atmosfer tebal. Atmosfernya terdiri atas gas hidrogen dan gas helium. Neptunus memiliki 4 cincin dan 11 satelit alami. Triton merupakan satelit terbesar yang dimiliki planet Neptunus. Planet Neptunus merupakan planet terakhir pada tata surya dan letaknya paling jauh dari matahari, yaitu sekitar 4.497 juta kilometer.
Neptunus memiliki diameter sekitar 48.600 km. Suhu permukaannya sekitar minus 220 derajat Celcius. Waktu yang diperlukan untuk sekali mengelilingi matahari yaitu 165 tahun dengan kala rotasi selama 6 jam. Selanjutnya asteroid. Asteroid merupakan suatu benda angkasa berukuran kecil, padat, serta berjumlah sangat banyak yang bergerak dan mengelilingi matahari. Asteroid ini ialah salah satu contoh dari planet kerdil atau planetoida. Sering juga disebut sebagai sisa-sisa awal terbentuknya tata surya. Sebagian besar asteroid ini berkumpul pada wilayah yang disebut sebagai sabuk asteroid. Letaknya itu antara orbit planet Mars serta planet Jupiter. Menurut penelitian, asteroid ini terbentuk dari sisa-sisa ledakan Big Bang di angkasa yang tidak dapat menyatu untuk dapat membentuk suatu planet dikarenakan gaya tarik gravitasi dari planet Jupiter. Tapi tentu ada juga yang menyebutkan bahwa asteroid ini terbentuk disebabkan karena ledakan suatu planet yang mengorbit di antara planet Mars dan juga planet Jupiter. Adapun asteroid yang terkenal yaitu Ceres. Ceres memiliki ukuran yang besar serta sudah teridentifikasi memiliki diameter sekitar 946 km, sehingga dikategorikan sebagai planet kerdil. Selanjutnya komet. Komet adalah benda langit yang berukuran kecil. Material penyusun komet terdiri dari sejumlah partikel-partikel batuan, kristal, es, dan gas. Komet biasanya sering terlihat seperti sebuah benda langit yang bercahaya dan berbentuk memanjang menyerupai ekor. Oleh karena itu, orang-orang sering menyebutnya sebagai bintang berekor. Tubuh komet terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian inti, koma, dan ekor. Inti komet terbuat atas kristal es dan gas yang membengkak dengan diameter kira-kira sebesar 10 km. Bagian koma komet memiliki diameter yang panjangnya dapat mencapai 100.000 km. Ukurannya jauh lebih besar dibanding intinya. Bagian ekor merupakan bagian terbesar yang bisa mencapai panjang 100 juta kilometer dan tersusun atas gas hasil penguapan kristal es pada bagian intinya. Ekor komet selalu menghadap ke arah yang berlawanan dengan arah matahari, dikarenakan partikel-partikelnya terdorong oleh radiasi matahari. Komet yang memiliki lintasan paling pendek adalah komet Encke. Panjang lintasannya hanya 3,3 km, sehingga komet ini sering berada di dekat matahari. Periode kemunculan komet sangatlah bervariasi. Komet yang paling terkenal adalah komet Halley, yang kemunculannya setiap 76 tahun sekali. Terakhir kali kemunculannya adalah pada tahun 1986. Komet yang memiliki periode kemunculan paling lama adalah komet Kohoutek. Komet ini pertama kali muncul pada tahun 1974 dan ditemukan oleh seorang ahli astronomi dari Ceko bernama Lubos Kohoutek. Diperkirakan komet ini sebelumnya tampak pada 150.000 tahun yang lalu dan kemunculan berikutnya sekitar 75.000 tahun lagi. Nah kawan-kawan, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Masih banyak kekurangan dalam pembahasan tentang materi tata surya tadi. Jadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman apabila merasa materi tadi kurang lengkap. Saya, Muhammad Najib Ali Husin, mohon izin mundur diri. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.